Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan juga khususnya keluarga dari almarhum Bapak Bambang Purnomo. Kembali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan Dhamma dan juga nanti kita sambung dengan pelimpahan jasa untuk melapangkan jalan arwah almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga akan terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Sebelum kita akan berpuja bakti atau mengulang kembali sabda Buddha, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebuah renungan yang terkait dengan kematian. Semoga dengan renungan maupun teori Dhamma yang berkaitan dengan kematian ini akan lebih memperjelas kita di dalam memaknai kematian, sehingga diharapkan apabila suatu saat nanti kita mengalami perpisahan karena kematian, kita langsung bisa menerima tentang kesunyataan bahwa segala sesuatu yang terbentuk, segala sesuatu yang dilahirkan pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Renungan ini saya ambil dalam buku Filsafat Buddha Dhamma, renungan Buddhis tentang kematian, yang ditulis oleh Gunaratna. Semoga kita bersama-sama bisa belajar, bisa memahami renungan ini. Pada satu waktu, peristiwa kematian menimbulkan pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh dan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mendalam. Apa sebenarnya nilai hidup? Bila mana badan yang semula penuh kesanggupan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang besar, karya-karya yang besar, akhirnya pada suatu saat berbaring lemah tak berdaya, dingin mati tak bergerak. Apakah nilai hidup itu bila mana mata yang semula pernah bersinar dengan kegirangan, mata yang pada satu waktu mencerminkan cinta dan kasih, akhirnya tertutup untuk selama-lamanya atau padam? Pikiran-pikiran demikian tak dapat dicegah. Justru pikiran meneliti, bila mana secara bijaksana dilakukan, maka cara berpikir inilah yang akhirnya akan membuka kemampuan-kemampuan dalam batin manusia untuk memperoleh kenyataan yang tinggi. Sesuai dengan cara berpikir orang Buddhis, maka justru jauh daripada untuk dibenci dan disingkiri, kematian adalah kunci yang bisa membuka tabir kegelapan dari tabir hidup yang nampak rahasia. Dengan mengerti tentang kematian, kita akan mengerti tentang hidup maupun sebaliknya. Karena kematian adalah sebagian dari proses hidup dalam arti kata yang luas. Dari segi lain, hidup dan mati adalah ujung-ujung awal dan akhir dari suatu proses yang sama. Bila mana kita mengerti sesuatu dari proses tadi, maka kita akan mengerti pula ujung lainnya. Begitu kita mengerti arti dari kematian, kita mengerti pula arti dari hidup. Perenungan tentang kematian adalah merupakan pikiran yang mendalam tentang kematian, yang apabila pada satu saat menimpa pada kita, akan dapat melunakkan hati yang bagaimanapun kerasnya. Perenungan tentang kematian akan mengikat kita satu sama lain dengan benang emas cinta dan kasih, dan yang dapat mengenyapkan rintangan-rintangan hidup berupa kasta, agama, kepercayaan, bangsa, suku-suku di antara manusia di dunia ini.
Oleh karena mereka semua tak dapat lepas dari kematian. Kematian meratakan segala-galanya tanpa kecuali. Kesombongan tentang kelahiran, keturunan, kesombongan tentang kedudukan, kesombongan tentang kekayaan, kesombongan tentang kekuasaan. Semuanya harus tunduk terhadapnya. Pikiran yang demikian meliputi segala-galanya, bahwa pada satu saat kematian akan tiba dan tidak dapat ditolak. Segi meratakan segala-galanya, dari kematian inilah yang membuat seorang penulis berkata, tongkat kebesaran kerajaan maupun mahkota pasti akan hancur binasa, dan dalam debu semua diratakan, tak bedanya dengan milik si miskin, cangkul, arit, dan segala benda-benda. Perenungan tentang kematian membantu untuk menghancurkan nafsu berlebih-lebihan, mengejar kenikmatan-kenikmatan indera. Perenungan tentang kematian akan menghancurkan segala khayalan-khayalan. Perenungan tentang kematian akan memberikan kepada kita keseimbangan dan pandangan sehat mengenai nilai dari benda-benda maupun keadaan-keadaan di dunia yang sering oleh pikiran kita diukur berlebih-lebihan. Perenungan tentang kematian memberi kekuatan dengan arah tertentu pada pikiran kita untuk tidak mengembara semau-maunya tanpa tujuan dan tanpa maksud. Bukan tidak ada maksudnya bahwa Sang Buddha sendiri dalam cara-cara yang sangat indah menganjurkan kepada siswa-siswanya untuk menjalankan perenungan-perenungan tentang kematian. Perenungan demikian disebut Marana Nusati Bhawana. Demikianlah renungan tentang kematian. Semoga berguna, bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita akan semakin mengerti tentang hakikat kehidupan yang tidak kekal ini. Marilah kita bersama-sama akan membaca sutra yang pada kesempatan ini akan saya baca bahasa Indonesianya agar sebagian besar umat dan para simpatisannya dan juga masyarakat umum mengerti, mengetahui apa yang disabdakan oleh Sang Buddha. Gata kolam bunga teratai. Persamuan agung di kolam suci bunga teratai Amitabha Tathagata, Avalokitesvara dan Mahastama Prapta duduk di singgasana teratai. Menyambut umat naik ke tangga emas, ikrar suci telah dinyatakan. Semoga semua dapat meninggalkan dunia fana. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa di kolam suci teratai. Pujian Amerta Suci. Percikan air suci dari tangke yang lu memenuhi alam semesta, dengan 8 kebajikan yang sempurna memberkati dewa dan manusia. Di alam semesta yang luasnya tiada batas, hilangkan dosa perbuatan buruk, bara api menjadi teratai merah yang suci. Terpujilah sila bumi Bodhisattva Mahasatwa. Mantra welas asih atau tapeju. Terpujilah guru penyelamat dunia, Barat surga Sukawati Amitabha Buddha. Terpujilah yang maulas asih Avalokitesvara Bodhisattva. Dengan penuh sujud aku berlindung kepada Tri Ratna. Dengan penuh sujud aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna, makhluk yang telah mencapai pencerahan bodhi, makhluk agung maha welas asih, Aum Belu yang mempunyai kekuatan kesempurnaan Dharma. Dengan sepenuh hati dan sujud aku berlindung kepadamu, sumber segala kesucian. Setulus hati aku bersujud padamu, cahaya kebajikan agung yang tiada batas.
Para Buddha sayup-sayup merasakannya, yang memiliki semua kemuliaan, kebahagiaan, kemakmuran tak terkalahkan, sumber berkah semua makhluk di seluruh penjuru alam. Aum Belu yang mendengarkan suara dunia mengatasi segala rintangan karma. Aku akan menjalankan ajaramu sampai tercapainya pencerahan, memberi yang baik untuk semuanya di dalam berkah dan kebijaksanaanmu. Inti ketenangan tak terhingga, laksanakan dharma melepaskan keterbatasan, mengembangkan kemajuan pribadi dan menolong semua makhluk. Berlatihlah atasi kelahiran dan kematian, raih kemenangan agung gemilang. Bersatulah tenang, jernih, tajam, berani pancarkan cahaya terang benderang. Guncang-guncanglah, bebaskan aku dari noda batin. Datang-datanglah, dengar-dengarlah. Raja Dharma memutar ajaran. Kabar gembira, senyum sukacita, terimalah Dharma menyatu dalam hati. Laksanakan dharma tanpa timbul keraguan, teguh tak tergoyahkan. Raih kemenangan tak terkalahkan bagaikan embun sejuk yang menyembuhkan. Terang-teranglah batin, sadar-sadarlah tercerahkan. Pilu yang maulas asih yang patut dipuja, laksana pedang kebenaran yang kuat dan tajam. Kepada yang sempurna swaha, kepada yang mulia swaha, kepada yang maha gaib swaha. Pilu yang memiliki ketenangan gaib sempurna swaha, pelindung yang maulas asih swaha. Pilu yang mampu mengatasi semua kesulitan swaha, yang berwajah singa swaha. Pilu yang memiliki kegaiban agung swaha. Pilu yang memiliki kegaiban cakra swaha, yang memegang bunga teratai swaha. Pelindung yang ulas asih dan patut dipuja swaha. Arsi agung yang menjalani hidup suci swaha. Dengan penuh sujud aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud aku berlindung kepada yang maha sempurna swaha. Semoga jalan mantra ini membuahkan kegaiban kesuksesan swaha. Terpujilah yang amerta suci Bodhisattva Mahasatwa. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan membaca tapeju ini untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga beliau akan segera terdorong terlahir di alam yang berbahagia dengan data pelimpahan jasa. Semoga kami dapat mengikis 3 kilesa, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semoga kami mendapatkan kebijaksanaan yang tinggi. Semoga semua karma buruk dapat dihilangkan. Dalam setiap kehidupan dapat menjalankan bodhicitta. Semoga dapat terlahir di tanah suci Sukawati. Bunga teratai 9 tingkat sebagai ayah bunda. Bunga mekar melihat Buddha tiada tumimbal lahir lagi. Para bodhisattva yang bersemangat maju sebagai teman. Pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semua jasa pahala kami dari membaca sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum Bapak Bambang Purnomo. Bebas dari penderitaan tumbuhan lahir di alam samsara. Terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung. Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semoga jasa dan kebajikan ini memperagung tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, menolong mereka di 3 alam samsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicittanya, sampai di akhir kehidupan ini, bersama-sama lahir di tanah suci surga Sukawati. Demikianlah pelaksanaan seluruh rangkaian
pembacaan kitab suci maupun perenungan yang telah kita limpahkan untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa dari Hande Taulan sanak saudara famili semua akan segera melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo menuju alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu.